Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dirayanti dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mewawancarai Kakak Ain sebagai orang sukses yang berada di lingkungan sekitar saya. Mungkin Kakak Ain boleh memperkenalkan dirinya dan juga posisinya jabatannya sekarang ini gitu. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dira ya yang telah memilih saya nih ceritanya. Nama saya Nurwalida ini biasa dipanggil Ain. Sekarang itu saya lagi kuliah, baru semester 2 ya. Terus selain kuliah, alhamdulillah Ain juga sekarang lagi kerja di salah satu media online gitu, wartawan lapangannya. Oke. Lalu sekarang kegiatan Kak Ain itu apa saja gitu? Kalau kegiatan untuk sekarang ya pasti kuliah kan, kuliah masih juga. Terus seperti biasanya kalau saya kerja itu cari berita ya kan, cari berita itu ada minimal 3 berita sehari harus saya tayangkan, itu kegiatan sehari-hari. Terus juga didampingi juga dengan organisasi seperti IPM ya kan Kak Dira. Terus juga alhamdulillah ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga dan juga Hizbul Watan. Cuman kalau untuk Hizbul Watan sendiri karena sekarang COVID-19 jadi jarang ngumpul. Jadi yang sering sekarang itu IPM sama IMMC. Okay. Ada cara sendiri nggak dari Kak Ain untuk membagi waktunya dalam bekerja, kuliah, dan juga organisasi? Ada pastinya gitu kan. Karena kalau misalnya kita kuliah sambil kerja itu pasti ribet ya Kak Dira. Yang pertama itu kalau misalnya ini ya kuliah kan kita masih online ya kan. Jadi kalau Ain sendiri itu ini kuliah terus kita juga masuk pagi misalnya gitu kan, kuliah masuk pagi, kerja juga masuk pagi, itu alarm harus standby gitu. Jadi ketika ada alarm kita langsung cek kuliah gitu. Tapi kalau misalnya belum buka, pasang lagi alarmnya gitu. Terus kalau untuk organisasi gini, bagi waktu per minggunya, misalnya IPM minggu ini gitu. Terus nanti IMM minggu ini gitu. Terus yang lainnya lagi gantian gitu. Tapi kalau misalnya untuk mungkin setengah jam di sini, setengah jam di sini, setengah jam di sini gitu. Atau enggak kita koordinasi sama panitia-panitianya atau ketuanya gitu kan, sekretarisnya, kita bilang bahwa kita nggak bisa hari itu gitu. Jadi kita harus punya ini juga sendiri gitu, punya pendapat sendiri juga gitu. Kalau kita nggak bisa hari ini gitu, nanti kita diskusiin sama yang lain gitu sih. Oke, terus ada nggak sih beberapa kendala yang sering gitu terjadi waktu lagi kegiatan organisasi atau yang lainnya gitu? Kalau kendala pasti ada ya. Yang pertama itu kan jarak. Yang pertama itu jarak, terus pasti waktu gitu kan. Kadang-kadang kita bangunnya ngaret, nah itu pasti gitu. Kalau kita begadang ngerjain tugas gitu kan, ngaret tuh waktu sih kendalanya, sama jarak juga. Terus komunikasi, kadang kan kita nggak ada paket ya kan Kak Dira, jadi yang setahunya hari ini ngumpul malah nggak jadi, jadinya nggak datang gitu sih, itu kendalanya. Oke. Yang terakhir nih Kak Ain, pertanyaannya, faktor apa saja yang bisa membuat Kakak Ain berada di posisi sekarang gitu? Faktornya yang pertama itu dukungan, pasti ya kita butuh dukungan dari keluarga juga gitu kan. Selain keluarga pasti teman-teman yang ibaratnya tuh kita sering main sama dia gitu, jadi kita bisa curhat atau bisa sharing-sharing gitu kan. Terus kalau misalnya nih kita punya doi misalnya gitu kan bisa juga gitu, cuman ada batasannya juga gitu sih. Terus yang paling penting tuh dari diri sendiri sih kalau saya pribadi, karena kalau misalnya kita aja nggak semangat, gimana kita mau maju ke depannya kan. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyain ke Kak Ain ya. Terima kasih untuk waktunya.
Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu ya, jaga kesehatannya. Amin. Oke. Juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.